Oke teman-teman, akan saya lanjutkan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah servisnya ya, tuh HTTP request. Jadi kita masuk dulu ke fitur apa yang mau kita bikin servisnya. Misalnya kita masuk ke out ya, karena out ini akan kita buat. Di bagian data kita bisa tambah file baru, kasih aja namanya out service gitu. Oke, selanjutnya kita bikin kelasnya dulu. Oke, setelah kelasnya buat, kita akan menggunakan Dio ya di sini. Jadi kelas Dio-nya itu akan kita panggil. Itu kita akan buat service untuk login. Jadi kita lihat dulu di login nih. Jadi di login nih dia butuh ini ya, butuh dua parameter. Yang pertama itu namanya email dan password. Oke, kita mulai aja masuk ke out service, kita buat dulu. Jadi kita buat sebuah function namanya do login ya, do login seperti ini. Oke, kita kirim dua parameter di sini. Kita kasih nama, kita kasih string ya, string email, string password gitu. Selanjutnya kita kasih require aja keduanya. Oke, kemudian kita harus tentuin dulu variabel ini akan dibalikan seperti apa. Jadi untuk menentukan balikannya saya pakai future dulu pertama, future. Kemudian kita butuh yang namanya tuh iter. Oke, future iter gitu ya. Kita import dars-nya. Selanjutnya kita kasih sebelah kirinya tuh string ya. Kemudian sebelah kanannya kita kasih map. Kasih string dan dynamic. Oke, di sini akan error, wajar. Oke, kemudian kita akan manggil Dio-nya. Kita panggil dulu Dio karena ini metodenya post ya. Kita lihat lagi di login sini, metodenya tuh post ya. Oke, Dio post. Kemudian kita ini dulu, kita import dulu ininya, variabelnya. Oke, kita jangan lupa nih di sini kita bikin asinkronus karena kita menggunakan await ya. Oke, kita bikin asinkronus dulu. Kemudian kita try catch. Kita try catch dia. Oke, kita masukin dia di sini. Kita save. Kita lihat dulu URL-nya ngarah kemana? Ke sini ya URL-nya. Kita copy. Kita gantikan URL yang ini. Kemudian dia di sini kayaknya belum pakai barrier ya. Dan kita lihat lagi parameternya, ada email sama password. Email, kemudian yang kedua ada password. Oke, emailnya kita masukin dari email yang kita masukin lewat parameter tadi. Kita ganti dengan email di sini, yang ini kita ganti dengan password. Oke, nih ketika dia berhasil, di sini kan dia masih login ya, karena dia butuh balikan ya. Ketika dia berhasil, kita akan kirimkan saja nih di kanan. Jadi kanannya tuh yaitu yang ini ya, yang map string dynamic. Oke, kita kirim saja obj gini, obj, kemudian kita kirimkan data gitu. Dapat obj data ini dari mana? Kita lihat lagi di login. Ketika kita berhasil login, di sini kan kita gagal loginnya nih. Kalau kita berhasil loginnya seperti ini. Nih. Oh, email atau password salah. Oh ya, maaf di sini. Kita ubah dikit. Kita lihat dulu. Nih, kan dia dapat data yang didapat itu kan adalah mapping ya di sini ya. Kalau bisa dilihat. Kemudian dia masuk ke bagian data. Kita ambil data yang ada di bawah sini. Itu nanti kita kirim ke bagian logiknya nanti di bloknya. Kemudian jika dia error, ini yang akan terjadi jika ada error. Kita lihat dulu errornya tuh di status code berapa nih, ada 401 gitu kan. Tapi kita bikin general aja, kita bikin kalau dia error tuh kita balikin dia ke kiri gitu ya. Kemudian kita print aja errornya tuh ke string. Oke, seperti ini teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman, kenapa dia masih error padahal kita sudah buat balikannya? Karena balikan ini butuh di return. Kita butuh return dia.
Oke, seperti ini untuk bagian dari loginnya. Oke, kita lanjut. Oke, saya lanjutin teman-teman. Dari yang terakhir tuh ada di sini ya, kita udah bikin out service-nya ya di sini. Kemudian kita pengen tes dulu nih service nih jalan atau enggak. Saya biasanya nggak pakai unit test ya, tapi saya tes sederhana aja di bagian testing sini. Pertama-tama tuh kita panggil dulu ya nama kelasnya var gitu. Kita kasih service. Oke, kita panggil nama kelasnya out service ini. Kemudian kita panggil dulu service titik do login. Nih kita kirim emailnya, kita kirim benar admin@admin.com gitu. Nih kita kasih passwordnya tuh password juga. Oke, seperti itu. Kemudian kita di sini kita bisa await dia. Jangan lupa kalau setiap end week itu harus kita kasih asinkronusnya juga. Kemudian kita masukkan dia the variable data. Oke, data ini karena dia sudah menggunakan iter tadi, kita panggil dulu data titik. Kita bisa pakai yang namanya tuh volt. Oke, jadi volt ini dua balikan nih, sebelah kiri dan sebelah kanan yang kita set pada service tadi. Oke, ketika dia sebelah kiri dia akan membalikan apa, dan ketika sebelah kanan dia membalikan apa. Oke, kalau dia balik kiri kita print aja gagal login ini. Oke, kalau dia ke kanan kita bisa print hasil balikannya tadi. Oke, seperti ini. Tapi agar lebih cantik di sini saya tadi udah masukin ya extension namanya tuh logger ya. Kita kasih namanya log. Kita pakai logger aja. Jadi kita biarkan logger yang ngeprint. Oke. Log kita titik dulu v, kita pakai yang D aja, yang E aja karena dia error ya. Kemudian yang ini kita kasih yang D. Log titik D. Kita print R-nya. Oke. Gagal login, kemudian kita masukin ininya ya, variabelnya ya. Kenapa dia gagal login? Nanti biar dikirim dari service-nya. Kemudian kita coba jalanin, mungkin ini agak nunggu ya. Oke teman-teman, setelah kita tunggu sebentar tadi, agak lama ya karena dia masih proses ya login untuk ininya ya, nge-get datanya. Jadi ini yang kita dapatin ketika passwordnya benar. Jadi service ini udah berjalan ya dengan benar. Tapi kita cobain gimana kalau salah satu itemnya tuh salah gitu ya. Misalnya gini. Coba kita run lagi, kita lihat hasilnya apakah sudah berjalan dengan benar. Nih seperti ini. Left gagal login, katanya invalid status kode 401. Kalau kita tes lagi di sini 401 tuh email atau password salah. Kita bisa handle juga ya di sini ya, di bagian ini kita bisa tambahin sedikit kode. Kita lihat dulu. Oke, namanya tuh dio exception. Kita kasih di bagian depan on ya. Kita kasih di sini on. Kita kasih catch gitu. Kita kasih kondisional di sini, kita kasih if aja. Jika status code respon status code-nya tuh sama dengan 401. Oke, di sini responnya harus ada ya. Maka kita bisa return di sini. Kita ambil kita bisa return stringnya di sini. Maaf. Saya gini, kemudian kita bisa return bagiannya tuh, kita lihat dulu ya responnya seperti apa. Balik ke sini, kita ambil di message namanya. Oke, kita ambil respon data. Oke, kita ambil bagian message. Oke, ini kita buat seperti ini. Kalau enggak, kita return live lagi. Kita return string aja. Oke, seperti itu. Kita coba lagi jalanin tesnya. Kita running.
Oke, kita cek dulu nih. Jadi dia tuh udah ngembalikin gagal login, email atau password salah. Jadi kita udah ngambil dari message yang ada. Oke, ini untuk bagian login. Kita lanjut ke bagian register. Oke, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk bagian register. Oke, sama seperti bagian login ya, bentuknya juga sama ya. Mungkin kita bisa copy aja untuk bagian login di sini. Kita copy aja karena bentuknya itu juga sama. Kita ganti aja di sini do register, seperti itu. Jadi ketika register kita akan lihat dulu endpointnya tuh mau apa aja ya. Jadi di sini kalau kita kosongin dulu ya, di sini kita kirim. Ya, dia butuh beberapa ya, nama, email, password, tanggal lahir, alamat, sama nomor telepon. Oke, kita masukin dulu. Kita ambil dulu ya URL-nya dulu. Kita gantiin yang ini tadi. Oke, URL-nya udah kita ganti. Kemudian kita butuh apa aja nih? Kita butuh nama pertama, kemudian ada email. Oke, email udah ada, kita tambahin dulu di sini. Kita tambahin required string name gitu. Oke, kemudian ada email. Setelah email dia punya password, kemudian ada tanggal lahir dan alamat. Oke, string kita jangan lupa ya, di sini bikin require ya, require string ini tanggal lahir, kemudian require string alamat. Kita save dulu. Oh ya, jangan seperti ini, kita bisa pakai yang kayak gini. Oke, biar dia jadi camel case. Kemudian kita butuh parameternya tuh kita masukin ke sini nih. Tadi kita tambahin nama, kemudian ada tanggal lahir ya, kemudian ada alamat. Oke, kita lihat lagi apakah udah sama. Oh ya, ada satu lagi nih, namanya no telepon. Oke, sini kita tambahin satu lagi, no telepon. Oke, ini mungkin kita ganti di sini dulu, no telepon. Kita agak edit sedikit. Oke, jangan lupa di sini diganti ya, nanti jadi email semua atau nama semua. Ini kita ganti nama. Oh, name ya, saya tulis di situ. Lihat dulu di sini dia mau name atau nama. Oh, ternyata name. Jangan sampai salah. Kemudian kita ada password, kemudian ada tanggal lahir, selanjutnya ada alamat, kemudian ada nomor telepon. Oke, selanjutnya kita lihat kalau dia berhasil, datanya itu seperti apa ya. Kita coba kirim dulu yang ini. Oke, ini email udah ada 422 ya. Kalau kita ganti jadi 2, kita kirim lagi Budi Sudarsono. Kita lihat dulu balikannya tuh seperti apa. Kita kirim ya, balikannya tuh hanya message ya, message status. Oke, kita kirim aja ini, nanti kita ambil di bagian blognya, bagian message-nya saja. Oke, balik ke service-nya. Ini kita lihat dulu, nggak ada bagian data tapi message saja. Kita ganti ini jadi message. Kemudian kita lihat dulu nih errornya tadi apa aja nih. Misalnya ada kosong ini ya. Oke, validasi error 422 ya. Email is required katanya. Kalau kita daftarin lagi, oke sama ya. Kalau validation error dia kodenya tuh 422. Jadi kita bikin dulu di sini 422. Kita kirim aja stringnya nih, kita kirim namanya tuh validasi error. Harap cek lagi data Anda. Oke, kita balikin seperti itu aja. Kalau yang lain tuh kita langsung jadi toString aja. Oke, mungkin udah sampai sini. Mungkin kita cobain dulu ya untuk widget ini. Kita cobain dulu, kita tambah lagi satu lagi namanya tuh
data register var data register gitu, kita ambil lagi dari service, kita ambil yang do register, ada beberapa nama, kasih namanya Andi ya, Andi, kita kasih emailnya andi@gmail.com. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, passwordnya password aja, tanggal lahir 2022 bulan 1 tanggal 12 gitu. Alamatnya kita ganti juga di sini, Jalan Kutilang. Oke, nomor teleponnya kita masukin 0812 2 dada. Oke, seperti itu nomor teleponnya, sembarang aja. Kemudian jangan lupa data registernya kita vault. Oke, kita vault dulu data registernya. Oke, kita terima balikannya. Kalau balikannya di kanan, kita pakai tadi log.e, ngeprint errornya. Kita print aja bagian L nya. Oke, sementara yang satu lagi log.d. Oke, kita print aja L nya, maksudnya R nya. Oke, seperti itu. Karena yang di atas tadi udah berhasil ya, kita komen dulu ya untuk sementara. Kita panggil di sini data register. Maaf, jangan lupa service ini harus di await kalau fault ini. Oke, kita bersihin dulu konsolnya. Kita lihat apakah dia berhasil register atau tidak. Kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke, ada yang salah nih, katanya widget test fault, ada sedikit kesalahan. Saya cari dulu ya teman-teman. Katanya string tidak untuk tipe map string dynamic katanya. Oke, I see. Kesalahannya tuh ada pada service kita. Oke, service kita nih message ya, message ini udah jadi string. Mungkin kita kirimnya objeknya aja. Oke, ini kita parsing aja as map. Oke, string kita kasih dynamic. Oke, kadang ada yang seperti ini ya teman-teman. Ini nih sebenarnya kita bisa letakin di sini aja nih. Kayak gini teman-teman. Bisa juga seperti ini teman-teman. Jadi kita parsingnya di variabel yang nampung respon datanya. Oke, kita cobain lagi, kita tes lagi, kita jalanin. Apakah berjalan? Oke, error katanya. Harap cek lagi data Anda katanya. Ada yang tidak tidak cocok ya. Kita nggak tahu nih errornya nih apa gitu ya. Jadi kita bisa ambil aja nih, kita untuk sementara karena kita belum pasti errornya apa, kita matiin ini dulu deh biar kita lebih pasti nih errornya apa. Tapi nanti ini akan saya handle ya untuk ngambil kode errornya ya. 422. Oke, kita akan print. Jadi kita tuh bisa akses di sini datanya itu. Kita bisa akses di sini. Oke. Kita bisa print. Kita ambil dari titik respon titik data. Oke. Kita pastikan datanya ini ada. Kemudian kita coba jalanin lagi. Oke, di sini kita jalanin lagi. Kita lihat lagi. Apa kira-kira error yang terjadi? Nih, katanya tuh email already taken. Jadi si Andi ini udah daftar. Kita tambahin lagi Andi 1 ya. Oke. Kita run. Kita coba lagi. Oke, ini ya. Message uses register successfully. Oke teman-teman, itu tadi untuk bagian service-nya ya. Jadi
kita bisa ngambil ya datanya tuh di sini. Kemudian kita juga tadi agak konflik di bagian objek nih, karena objek ini kan harusnya membalikan map ya, tapi tadi saya kembalikan string, ngambil datanya dari bagian message tadi ya, sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Oke, sekian, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya.